Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asri Sundari SPTS MM sebagai dosen pengampu dari teori mikro dan makroekonomi. Dan teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang birokrasi dan peran pemerintahan. Saya Catur Oktavianto sebagai moderator. Dan di sini juga ada rekan-rekan dari kelompok 3, yaitu ada Muhammad Taufik Anwari, Jaka Faisal, Sofiat Awali, Fikri Hidayatullah, Yas Permana. Nah, saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang dari latar belakang birokrasi dan peran pemerintahan. Di sini sejarah birokrasi dan peran pemerintahan itu mempunyai akar yang kuat dalam evolusi manusia dan perkembangan masyarakat. Kehidupan manusia purba terfokus pada kelompok kecil yang hidup dengan berburu, mengumpulkan makanan, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, pertanian, dan perdagangan, masyarakat mulai membentuk struktur dan sistem pemerintahan yang lebih kompleks. Pada abad ke-16 dan 17, menyaksikan pergeseran besar dalam struktur pemerintahan dengan munculnya negara-negara modern seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Proses ini juga disebut sebagai zaman pembentukan negara bangsa. Di Inggris, Revolusi Inggris pada tahun 1642 sampai 1651 membawa tentang perubahan signifikan dalam konsep kekuasaan dan representasi publik. Sementara itu di Prancis, Revolusi Prancis itu pada tahun 1989 sampai 1799 membawa tentang keruntuhan lama rezim monarki absolut dan mendorong lahirnya ide-ide tentang hak asasi manusia dan pemerintahan yang demokratis. Dan sejarah birokrasi itu adalah sistem administrasi pemerintahan yang melibatkan organisasi, aturan, dan pegawai negeri yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Dan istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani, di mana bureu berarti kantor dan kratos berarti kekuasaan. Nah, sejarah birokrasi ini sangat panjang dan bervariasi dari peradaban ke peradaban. Dan dalam makalah ini, kita akan menjelajahi sejarah birokrasi dari zaman kuno hingga perkembangan modern. Dan untuk materi selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Jaka Faisal. Kang Jaka Faisal, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah elemen inti dalam sistem administrasi pemerintahan yang mengatur bagaimana organisasi dan pegawai negeri bekerja untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam makalah ini kita akan menjelaskan komponen dan hierarki dalam struktur birokrasi. Yang pertama ada komponen struktur birokrasi tertinggi. Struktur birokrasi dimulai dengan pemimpin tertinggi pemerintah, seperti seorang presiden atau perdana menteri. Pemimpin ini adalah individu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan bertanggung jawab atas arah dan kebijakan pemerintahan. Yang kedua ada departemen dan kementerian. Departemen atau kementerian adalah unit organisasi terpenting dalam struktur birokrasi. Mereka biasanya dipimpin oleh seorang bertanggung jawab atas bidang tertentu seperti keuangan, pertahanan, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Yang ketiga ada unit administratif. Di bawah departemen ada unit-unit administratif yang lebih kecil seperti divisi direktorat atau biro. Unit ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas khusus dalam bidang yang mereka tangani. Yang terakhir ada pegawai negeri. Pegawai negeri adalah adalah individu yang ditempatkan dalam berbagai tingkat organisasi pemerintahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan program pemerintahan. Kembali lagi kepada moderator. Baik,
Untuk selanjutnya tentang hierarki struktur birokrasi itu akan dijelaskan oleh Kang Sofian Awali. Kang Sofian Awali, dipersilakan. Ya, yang selanjutnya ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi umumnya mengikuti hierarki yang menentukan bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab didistribusikan di antara berbagai tingkatan. Hierarki ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada pemimpin tertinggi. Nah, pemimpin tertinggi itu yaitu presiden atau perdana menteri, pemimpin tertinggi pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif penuh. Terus selanjutnya ada departemen dan kementerian. Menteri atau kepala departemen memimpin departemen atau kementerian tertentu, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mereka. Wakil menteri atau pejabat tingkat tinggi mendukung menteri dalam pengelolaan departemen dan kadang-kadang mengambil alih tugas kepemimpinan saat menteri tidak hadir. Terus yang ketiga ada unit administrasi, divisi atau direktorat unit-unit administratif yang mengelola sebagian tugas dan program dalam departemen atau kementerian. Yang keempat ada pegawai negeri. Pegawai tingkat menengah adalah pegawai negeri dengan tanggung jawab khusus dalam divisi atau direktorat tertentu. Dan pegawai tingkat rendah adalah pegawai yang melaksanakan tugas sehari-hari yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah. Hierarki ini memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam birokrasi. Terus selanjutnya ada contoh struktur birokrasi. Struktur birokrasi dapat sangat bervariasi antar negara. Sebagai contoh, dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat terdapat departemen federal seperti Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, dan Departemen Pendidikan yang dipimpin oleh menteri yang diangkat oleh presiden. Dalam setiap departemen ada divisi atau biro yang fokus pada aspek tertentu dari kebijakan atau program pemerintah. Namun perlu diingat bahwa struktur birokrasi bisa berbeda dalam konteks pemerintah lokal dan negara lain. Terus selanjutnya ada tugas birokrasi. Tugas birokrasi atau implementasi pengaturan dan pelayanan masyarakat. Birokrasi memiliki sejumlah tugas yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan dan fungsi pemerintah. Tugas-tugas ini mencakup berbagai aspek administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa tugas kunci yang diemban oleh birokrasi. Satu, ada implementasi kebijakan. Salah satu tugas utama birokrasi adalah implementasi kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Ini mencakup berbagai langkah seperti pengembangan pedoman dan proses pelaksanaan program pemerintah, pemberian izin dan lisensi. Yang kedua ada pengaturan. Pengaturan adalah tugas utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Beberapa aspek pengaturan termasuk keamanan dan penegakan hukum, lingkungan dan pengelolaan sumber daya, terus peraturan bisnis. Pengelolaan yang ketiga ada pengelolaan sumber daya. Pemerintah mengelola
Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya. Pemerintah mengelola berbagai sumber daya termasuk anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur. Birokrasi memiliki peran kunci dalam pengelolaan sumber daya ini, termasuk satu perencanaan anggaran, pengelolaan infrastruktur. Terus yang keempat ada pemberian layanan publik. Salah satu peran utama birokrasi adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perlindungan sosial. Tugas birokrasi sangat bervariasi, tetapi semuanya berfokus pada menjalankan kebijakan pemerintah, memastikan keadilan, mengelola sumber daya, dan memberikan layanan pada masyarakat. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada materi peran pemerintah, fungsi, tanggung jawab, dan dampaknya. Itu akan dijelaskan oleh Kang Fikri Hidayatullah. Kepada Kang Fikri Hidayatullah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Peran pemerintah, fungsi, tanggung jawab, dan dampaknya. Pemerintah memiliki berbagai peran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur, melindungi, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, ekonomi, dan politik. 1. Peran legislatif. Pemerintah memegang peran utama dalam fungsi legislatif yang melibatkan pembuatan undang-undang dan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat. Peran ini mencangkup poin A. Penyusunan undang-undang. Pemerintah dan badan legislatif seperti parlemen atau kongres memiliki tugas untuk merancang dan mengesahkan undang-undang yang mencangkup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Poin B. Evaluasi dan pembaruan. Undang-undang pemerintah juga harus mengevaluasi undang-undang yang ada dan memutuskan apakah undang-undang tersebut perlu diperbarui atau direvisi untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat. 2. Peran eksekutif. Peran eksekutif adalah salah satu peran kunci pemerintah dalam pelaksanaan dan penegakan hukum serta pengambilan keputusan. Peran ini mencakup implementasi kebijakan, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya, dan layanan. 3. Peran regulasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peran ini mencangkup poin A. Regulasi bisnis, B. Regulasi lingkungan, C. Regulasi keuangan. Yang keempat, pemberian layanan publik. Salah satu peran pemerintah yang paling nyata adalah memberikan layanan publik kepada masyarakat. Ini mencangkup pendidikan, kesehatan, transportasi, perlindungan sosial. 5. Peran diplomatik dan hubungan internasional. Pemerintah memainkan peran penting dalam hubungan internasional, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, mengambil bagian dalam perjanjian dan perundingan internasional, serta menjaga kepentingan nasional di tingkat global. 6. Peran inovasi dan pengembangan. Pemerintah dapat memainkan peran dalam mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi. Ini bisa melibatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, insentif bagi industri tertentu, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Baik, sudah segitu aja, Pak Moderator. Baik, terima kasih. Nah, ini sudah di penghujung dari presentasi tentang birokrasi dan pemerintahan. Mungkin dari teman-teman ada yang akan ditanyakan dan bisa langsung lanjut masuk ke kesimpulannya dari presentasi birokrasi dan pemerintah. Itu akan dibacakan dan dijelaskan langsung oleh Kang Ilyas Permana. Kepada Kang Ilyas Permana, saya persilahkan. Baik,
kesimpulan dari presentasi kali ini, birokrasi dan peran pemerintah merupakan dua aspek yang sangat penting dalam menjalankan negara dan melayani masyarakat. Birokrasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengorganisasian masyarakat, dan pemberian pelayanan publik. Selama ini pemerintah mempunyai hak untuk mengumumkan kebijakan dan undang-undang, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hubungan yang baik antara birokrasi dan pemerintah sangat penting untuk mencapai tujuan bernegara dan kesejahteraan masyarakat. Saran dari presentasi kali ini mengembangkan pemahaman lebih lanjut untuk memahami lebih baik konsep birokrasi, peran pemerintah, dan tugas-tugas mereka. Disarankan untuk melibatkan diri dalam pembelajaran yang lebih mendalam. Ini dapat melibatkan membaca buku, artikel, atau jurnal akademis yang berkaitan dengan topik ini, dan juga membandingkan studi kasus yang mempelajari studi kasus konkret dari berbagai negara atau pemerintah lokal. Dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana birokrasi beroperasi dalam konteks nyata. Ini juga membantu dalam memahami perbedaan dan kesamaan antar sistem administrasi. Berpartisipasi dalam diskusi dan debat dengan rekan-rekan atau ahli lainnya dapat membantu memperluas pemahaman Anda tentang peran pemerintah dan birokrasi. Ini juga dapat membantu Anda mempertimbangkan perspektif dan pendapat yang berbeda. Sekian dari saya, kembali moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari rekan-rekan kelompok 3. Berhubung semua materi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok 3, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.